Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di mata kuliah Google Analytics. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai analisa perilaku pengunjung bagian 1. Oke, jadi di sini kita nanti akan menganalisa bagaimana sih perilaku pengunjung di website kita, apa yang mereka lakukan, kemudian halaman mana yang sering dikunjungi dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan seperti itu. Nah, di laporan aliran perilaku nanti kita itu bisa melihat jadi berapa banyak orang yang mengunjungi situs kita dan bagaimana mereka berpindah saat bernavigasi di halaman per halamannya. Nah, kemudian tujuan analisa perilaku pengunjung itu sebenarnya apa sih? Yang pertama, tujuan dari kita untuk menganalisa ini adalah untuk mensegmentasikan audiens. Nah, di segmentasi audiens ini kita nanti bisa mengelompokkan pengunjung itu berdasarkan data. Jadi analisa perilaku pengunjung ini memungkinkan kita mengirimkan kampanye yang dipersonalisasi, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengunjung, dan merancang pengalaman situs web yang dipersonalisasi juga. Jadi sesuai dengan keinginan pengunjung. Kita pengunjungnya pengen website yang seperti apa, kita bisa menganalisa sebenarnya seperti itu, teman-teman. Kemudian tujuan analisa perilaku pengunjung yang kedua itu apa? Yaitu adalah untuk positioning. Positioning itu apa? Positioning itu adalah ibaratnya jika kita itu memahami pengunjung dengan baik dan tahu persis apa yang mereka inginkan dari situs web kita. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan mungkin dari segi desain websitenya, kemudian dari segi konten-kontennya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memposisikan website kita itu sesuai dengan keinginan pengunjung seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tujuan yang ketiga itu adalah kita bisa mengidentifikasi bagian populer. Maksudnya seperti apa? Kita bisa mengidentifikasi halaman-halaman mana aja yang sebenarnya itu paling sering dikunjungi oleh pengunjung, gitu, seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata halaman A itu pengunjungnya lebih banyak, halaman B itu pengunjungnya lebih sedikit. Nah, kita bisa melakukan perbandingan. Kira-kira ada masalah apa sih? Kenapa di halaman B itu pengunjungnya lebih sedikit? Nah, kita bisa analisa apakah mungkin dari segi desainnya itu kurang atau segi kontennya itu kurang dan lain sebagainya. Nah, kita bisa itu sebagai alat dasar analisa kita agar kita bisa memperbaiki website kita sesuai dengan yang diinginkan oleh pengunjung seperti itu. Nah, kemudian di analisa pengunjung ini nanti kita akan belajar mengenai analisa demografi. Jadi kita bisa memahami dari jenis kelamin, usia, dan minat audiensnya. Jadi kita bisa memahami kira-kira konten materi iklan yang akan kita sampaikan itu udah tepat apa belum sesuai dengan kategorinya, dari kategori usia, jenis kelamin dan minatnya seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan kampanye pemasaran kita lebih tertarget gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian nanti kita juga bisa melihat sumber lalu lintas trafficnya. Nah, jadi di Google Analytics ini kita bisa melihat rata-rata pengunjungnya itu lebih banyak datangnya dari mana, entah dari misal mesin penelusuran atau mungkin dari blog lain, ataupun mungkin pengunjung itu mengklik website kita dari media sosial, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa ibaratnya menerapkan strategi pemasaran yang lebih maksimal. Misalnya seperti ini, ketika pengunjung itu lebih banyak datangnya dari Instagram, otomatis ketika kita melakukan periklanan ataupun melakukan kampanye iklan, nanti kita fokus di platform Instagram karena kebanyakan pelanggan kita itu berasal dari platform tersebut seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk analisa pengunjung bagian yang pertama, teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya kita akan jelaskan dan diskusi di perkuliahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.